Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Agam akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Saya sendiri Dila Afriani dari SMK Negeri 1 Tanjung Raya. Saya Musrizal dari SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Saya Dini Mutiara dari SD Negeri 24 Sungai Cibadak. Saya Asmiarni dari SD 23 Gugaranda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam Bu Dini. Iya, bagaimana kabarnya Pak Mus yang ini? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Ini kan tadi rencana kita ini. Tadi Pak Mus katanya mau mengadakan coaching ya? Ya Bu Dini. Iya, dengan coaching. Berarti sudah ada bikin janji dengan coachingnya ya? Saya sudah bikin janji dengan coach Bu Asni. Iya. Berarti sudah bikin janji ya. Berarti sudah ada rencana sebelumnya. Nah, sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih kepada Bapak ini. Boleh saya tanya ini Bapak? Boleh Bu. Nah, nanti ketika Bapak melaksanakan coaching, akan saya amati, ada rubrik penilaian yang akan saya amati. Apakah nanti Bapak sesuai enggak pertanyaannya dengan alur cerita? Apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot juga? Apakah sudah sesuai kata kuncinya juga yang disampaikan kepada coaching? Juga apakah nanti prinsipnya sudah diterapkan belum dalam coaching itu? Prinsip coaching sendiri. Ada kemitraan, proses kreatif, lalu memaksimalkan potensi. Kira-kira sebelum observasinya, boleh nggak saya sebelum melakukan observasi ini, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bapak? Boleh Bu. Kompetensi apa kira-kira ini yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, saya dalam coaching ini berharap kompetensi coaching yang bisa saya kembangkan yang 3 itu bisa Bu. Ya, pertama kan kompetensinya itu kan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin dalam hal ini Bu, saya lebih cenderung untuk nanti mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu. Pertanyaan yang berbobot berarti diambil kesimpulan ada kompetensi yang lebih spesifik ingin Bapak kembangkan, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaian coaching ini seperti apa yang Bapak harapkan? Ya, indikatornya saya berharap nanti setelah coaching ini selesai itu permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coach saya itu bisa terselesaikan lah, merasa senang lah kedua-duanya begitu Bu. Jadi nanti ada harapan Bapak ya antara dari dalam proses coaching ini antara coach dan coachee itu sejalan, lalu coachee juga menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Semoga proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar. Setelah proses coaching nanti saya akan ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bapak. Oke Bu, siap tahu nih bagaimana proses coachingnya tadi. Iya, terima kasih sebelumnya ya Pak. Iya Bu. Halo, assalamualaikum Bu Asni, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Mus. Gimana dengan Pak Mus sendiri? Saya masih sehat hari ini. Alhamdulillah baik-baik aja Bu. Oh iya Bu Asni, rencananya kan kita nih sudah lama nih bikin janji, baru kali ini kita bisa bertemu ya Bu As ya. Iya benar sekali Pak Mus. Iya. Kira-kira nih Bu Asni, hari ini kita akan membicarakan apa nih Bu Asni? Oh ini Pak Mus, saya sedikit mempunyai masalah nih di sekolah. Ini anak-anak saya ini saya perhatikan di sekolah makin kesini minat baca mereka makin kurang gitu loh Pak Mus. Nah jadi saya ingin bercerita atau berbagi dengan Pak Mus gimana cara menyelesaikan masalah yang saya hadapi hari ini. Oh iya, jadi hari ini kita akan membicarakan masalah
minat baca murid Bu Asni yang berkurang ya Bu Asni ya. Iya betul sekali Pak. Oke, mudah-mudahan apa namanya Bu Asni, pertemuan kita ini bisa menjawab apa yang Bu Asni keluhkan ya, itu berkurangnya minat baca siswa Bu Asni. Iya. Jadi menurut Bu Asni, setelah Bu Asni melihat anak-anak murid Bu Asni ya, berkurangnya minat baca murid-murid Bu Asni, apa namanya, sudah terpikir nggak oleh Bu Asni apa kira-kira penyebab kenapa minat baca murid itu jadi berkurang begitu? Nah, kalau saya perhatikan ya Pak Mus, sampai sejauh ini memang kesadaran murid saya itu memang untuk membaca itu memang susah. Nah, apalagi untuk membaca buku pelajarannya. Nah, mereka itu kalau enggak disuruh enggak membaca. Nah, padahal di sekolah juga dari pasang mading. Nah, Ya, dengan ada mading pun mereka enggak ada kepinginnya untuk membaca. Nah, jadi dari situ saya menyimpulkan kalau kesadaran murid saya ini untuk membaca sangat rendah sekali gitu Pak. iya rendah ya Bos. Ah. Kira-kira nih menurut Bu Asni berapa apa namanya berapa persen ini minat baca yang dipunya murid-murid Bu Asni? Kalau Ya. boleh kita kotak-kotakin lah gitu. Kalau kita ingin mencapai 100%, nah kalau saya rasa di murid saya ini mungkin baru mencapai sekitar 70% lah Pak Mas. Jadi di levelnya itu masih 2/3 dari yang kita harapkan. Jadi kita ini ingin Nah, saya mencapai. inginnya kesadaran membaca anak saya ini sampailah level yang di atas maksimal gitu Pak. Ya, paling kalau enggak 100% di atas 90 ya Bos ya. Ya gitulah kira-kira Pak. Oke Bu Itu yang Asni, saya harapkan. mudah-mudahan nanti pembicaraan kita ini bisalah ya mencari solusi dari apa yang akan kita Bu Asni sampaikan nanti kepada murid-muridnya. Oke Bu Asni, mungkin ya dari bincang-bincang kita ini mungkin sudah apa namanya sudah terpikir oleh Bu Asni kira-kira apa langkah-langkah yang apa namanya untuk mengatasi minat baca dari siswa Bu Asni ini? Menurut pertanyaan dari Pak Mus tadi, saya apa yang akan saya lakukan begitu ya Pak ya? Apa yang langkah-langkahnya gimana gitu? Apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi supaya kesadaran membaca murid saya tadi bisa mencapai maksimal? Ya. Oh gitu. Nah, cuman yang kepikir nih sama saya Pak Mus, yang ada kepikir bagi saya sendiri untuk melaksanakan kesadaran membaca murid saya ini, itu akan melaksanakan perpustakaan digital. Nah, karena kita lihat sekarang ya Pak Mus, anak kita ini setiap hari tangannya itu tidak lepas dari HP. Nah, jadi dengan adanya perpustakaan digital, saya berharap murid saya ini nanti minat bacanya itu lebih tinggi. Nah, begitu Pak Mus. Ya, jadi salah satunya mempersiapkan perpustakaan digital ya Bu Asni. Ya. Kalau menurut saya itu bagus sekali itu Bu Asni. Mungkin ada yang lain yang terpikir oleh Bu Asni selain yang perpustakaan digital itu? Nah, yang ada lagi kepikiran nanti saya akan mencoba mengadakan workshop supaya murid-murid saya ini ada tumbuh kesadarannya untuk membaca. Nah, jadi di situ nanti kita akan memberikan bacaan-bacaan yang menarik bagi siswa, nah sehingga tumbuhlah kesadaran dirinya untuk membaca. Nah, itu yang alternatif yang kedua yang ada di pikiran saya, Pak Mas. Wah, itu bagus sekali itu Bu Asni ya. Jadi dua cara yang Bu Asni kan terapkan ini, kira-kira mana nih di antara dua ini yang mau Bu Asni prioritaskan? Sepertinya dengan kondisi zaman sekarang ya Pak Mus, ya. Dengan kondisi zaman digital ini, saya lebih memprioritaskan yang tahap 1 tadi, membuat perpustakaan digital. Ya. Jadi anak-anak tidak perlu media khusus gitu. Dia sudah sering memegang HP, jadi dari situ dia bisa membaca langsung. Gitu. Ya keren itu Bu Asni, saya sangat setuju dengan pendapat Bu Asni itu. Lalu kira-kira ini kapan ini rencana ini akan Bu Asni buat ini? Rencana saya sih Pak Mus secepatnya. Nah, jadi setelah pertemuan ini dengan Pak Mus ini nanti saya akan berusaha melaksanakan yang udah jadi komitmen tadi. Ya. Nah, begitu. Iya. Ya dari apa namanya?
kegiatan yang kan Bu Asni kerjakan ini, itu kan ada itu pihak-pihak yang kira-kira terlibat. Kira-kira siapa saja yang bisa mendukung ini kegiatan-kegiatan yang Bu Asni akan kerjakan ini? Oh, jadi kalau yang terlibat ya sudah pasti kita ngelapor dulu kali ya Pak ke Ya. kepala sekolah Ya, dengan rencana kita tadi ini membuat perpustakaan digital. Nah, kemudian tentu yang paling tidak kalah pentingnya kita akan mengusahakan adalah seseorang yang ahli di dalam IT untuk pelaksanaan atau membuat aplikasi digital ini. Nah, itu yang yang akan saya laksanakan Pak. Kemudian yang terlibat di dalamnya juga. Nah, tambah lagi nanti orang tua. Nah, orang tua pun harus selalu mengawasi anaknya megang HP. Apakah benar-benar mereka membaca di lewat HP-nya tadi atau bermain game. Nah, gitu. Jadi yang terlibat di sini ya otomatis orang tua pun sangat berpengaruh. iya. Jadi di situ mungkin ada kepala sekolah ya Bu Asni ya, kemudian juga orang tua ya. Orang tua juga ya, bagus sekali tuh Bu Asni. Iya. Jadi Bu Asni sudah apa namanya, sudah bisa kira-kira mencari solusi ya dari permasalahan tadi. Iya. Kira-kira Bu Asni ini gimana ini? Apa namanya pembicaraan kita ini? Ada enggak apa namanya solusinya yang akan apa namanya yang sudah Bu Asni dapatkan? Iya, dari pembicaraan kita tadi ya Pak Mus, Ya, saya udah semakin yakin kalau untuk menumbuhkan kesadaran membaca anak saya ini bisa saya lakukan dengan membuat perpustakaan digital tadi. Nah, jadi itulah yang nanti akan saya cobakan. Jadi udah semakin percaya diri saya gitu loh Pak Mus untuk melaksanakan rencana saya ini. alhamdulillah. Berarti ada hasilnya kita bicara ngomong-ngomongnya di Bu Asni ya. Benar-benar Pak Mus. Alhamdulillah. Jadi ini saya berharap nih Bu Asni, mudah-mudahan nanti nih apa namanya kegiatan yang akan Bu Asni kerjakan ini bisa terrealisasi dan apa yang kita harapkan bisa terselesaikan. Iya. Oh ya Bu Asni, ini nampaknya nih apa namanya waktu kita terbatas ini Bu As. Saya Pak Mas. sangat berharap ini apa yang sudah kita bicarakan hari ini ya itu bisa direalisasikan ya, Iya. bisa ditindaklanjuti lah gitu. Kira-kira kapan itu? Mungkin nanti saya kalau udah selesai saya laksanakan lebih kurang 2 minggu inilah kali ya Pak Mus. Saya akan cek Pak Mus lagi dan kita akan mengobrolkan lagi dan melihat hasilnya. Oke Bu Asni, bagus sekali. Saya sangat setuju itu. Nanti saya tunggu ya ceknya. Iya Pak Mus. Oke, kita akhiri pembicaraan kita hari ini. Iya, terima kasih banyak ya Pak Mus. Sama-sama Bu Asni. Inspirasi pada saya. Oke, tadi bagaimana Pak Mus? Sudah selesai proses coachingnya? Sudah Bu. Sudah. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, berjalan lancar? Alhamdulillah sangat baik sekali. Iya, ini pertama saya ucapkan selamat berarti sudah melaksanakan kegiatan coaching. Lalu yang kedua ini saya mau tanya nih, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan coaching terhadap coachinya ini? Alhamdulillah Bu, saya sangat senang sekali dan gembira hati saya karena apa yang disampaikan oleh antara saya dan coach saya itu menyambung kedua-duanya dan coach saya merasa puas karena ada permasalahan-permasalahan yang dibicarakan itu ada solusinya gitu. Ya, baik ya Pak Mus. Ya. Begini, karena saya sudah melakukan observasi tadi dalam proses coaching tadi, jadi saya ada beberapa pertanyaan ini yang ingin saya tanyakan kepada Pak Mus. Boleh? Iya Bu, siap. Ya. Kira-kira apa saja ya yang sudah tercapai nih, indikator yang ingin Bapak capai dalam proses coaching tadi? Ya, jadi apa namanya kompetensi yang sudah saya tercapai tadi, pertama apa namanya sesuai dengan alur cerita tadi Bu, saya sudah melakukan menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian merencanakan hasil dan tanggung jawabnya. Saya rasa dari alur cerita yang saya rencanakan tadi sudah berjalan begitu dengan baik. Ya. Menurut saya Pak Mus juga sudah berhasil ya melaksanakan coaching dengan proses cerita ini, mulai dari tadi menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, lalu menanyakan kapan rencana aksi dari si coach, lalu terakhir tanggung jawab coach ini bagaimana. Di sana juga terlihat komitmen dari si coach sendiri. Nah, dalam proses coaching sendiri saya amati juga berjalan dengan lancar. Coach juga
sangat antusias nih menjawab pertanyaan dari coach, karena coach dapat menjawab pertanyaan, karena coach sepertinya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus lah untuk memancing coach untuk menjawab, sehingga tadi solusi permasalahan sendiri ditemukan oleh coach itu sendiri. Nah, pertanyaan saya akan lanjut nih Pak Mus. Iya, Bu. Kira-kira kompetensi apa lagi ini yang ingin Bapak kembangkan dari hasil coaching hari ini? Ya Bu, jadi dalam kegiatan coaching berikutnya saya sebetulnya ingin lebih mendalami ini Bu, masalah coaching dengan alur tirta ini Bu. Jadi betul-betul nanti saya ingin memahami bagaimana penerapan coaching dengan alur tirta ini Bu. Iya. Begitu. Ya, memang alur tirta ini bagus untuk dalam proses coaching ya Pak. Iya, Bu. Alur tirta juga dapat memandu kita ini kepada coaching untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, menurut saya ini Bapakmu sudah luar biasa sekali nih, sudah melaksanakan proses coaching dengan tirta. Namun mungkin saran saya untuk kedepannya, untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin lebih ditingkatkan lagi, mungkin lebih dipertajam lagi lah, biar coachingnya lebih bersemangat itu menjawab. Nah, begitu menurut saya Pak Mus. Nah, Siap, Bu. terima kasih ya Pak Mus sudah melaksanakan proses coaching dan sudah berkenan nih ngobrol-ngobrol dengan saya, Iya, Bu. sharing dengan saya hari ini. Nah, terima kasih ya banyak ya Pak Mus. Iya Bu, Nah, sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dila. Sehat, Bu Dini? Alhamdulillah, Bu Dila. Bu Dila bagaimana? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Segar ya hari Ya. ini. Oke, mau coaching ya? Iya, mau coaching. Oke, coaching kali ini mudah-mudahan nanti di akhir kita mengharapkan lah ya apa yang kita inginkan. Oke, sebelum coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Dini, boleh ya? Boleh, Bu. Oke, menurut Ibu Dini nanti pas coaching kira-kira kompetensi yang ingin Bu Dini tingkatkan nanti apa nih Bu Dini? Nah, kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu yang pertama bisa mendengarkan aktif dari lawan bicara saya. Yang kedua itu saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot lah, tajam gitu, bisa menggali menggali kompetensi ya dari si coach sendiri gitu. Oke, ya, oke. Berarti Bu Dini sudah sudah jelas nanti ingin meningkatkan bagaimana menghadirkan fokus Bu Dini, bagaimana Bu Dini bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bisa pokoknya kehadiran penuh ya, fokus. Nah, ada kompetensi lain nih Bu Dini yang ingin difokuskan lebih detail kira-kira? Saya rasa yang dua tadi saya sebutkan itu saya ingin fokuskan Ibu, karena yang dua itu sangat penting. Yang pertama, ketika proses coaching itu komunikasi itu kan sangat penting ketika kita bisa mendengarkan lawan bicara coach kita itu. Lalu yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot lah, sehingga coach nanti juga meresponnya bagus begitu. Sehingga nanti solusi permasalahan juga terpecahkan ini. Oke, sip lah. Oke, jadi saya ingin mengingatkan lagi ya Bu Dini ya. Nanti kan saya akan menilai dengan menggunakan rubrik penilaian ya. Jangan lupa nanti alur tirtanya, tujuan umum, bagaimana Ibu mengidentifikasi nanti permasalahan si coach, bagaimana nanti Ibu Dini bisa mengorek ya rencana-rencana aksi, dan yang terakhir nanti bisa meyakinkan si coach bahwa dia bisa bertanggung jawab dengan komitmennya, ya. Dan jangan lupa nanti ada prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi sebelum nanti melakukan coaching, saya harap Ibu Dini sudah paham nanti itu teori-teori kita dalam melaksanakan coaching. Dan saya mengucapkan selamat melakukan coaching. Semoga nanti lancar ya, lancar sampai ke akhir nanti. Terima kasih banyak Bu.
Oke, silakan Ibu Didi. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ini. Ya, selamat siang Pak Mus. Apa kabar nih Pak Mus siang Selamat ini? siang Bu, alhamdulillah siang ini baik-baik aja Bu. Ya, sudah makan siang Pak Mus? Baru selesai Bu, alhamdulillah. Bu gimana Bu, udah makan? Sama, saya sudah makan juga Pak Mus nih, alhamdulillah. Kalau sudah makan siang berarti kita udah enak nih mau ngobrol-ngobrol ya Pak Mus. Iya Bu, agak fresh rasanya Bu. Iya, nah ini kira-kira ini siang ini apa ini tema dari obrolan kita ini? Oh iya Bu, ya saya mau bercerita-cerita dengan Bu Dini nih. Ya. Ini masalah saya nih Bu, masalah mengajar Bu, ya dengan siswa-siswa saya. Ada beberapa orang siswa saya itu tidak termotivasi dalam pembelajaran praktek Bu. Oh, tidak termotivasi Iya, dalam praktek. Ya. Tidak termotivasi. Oke. Berarti permasalahannya Pak Mus ada beberapa orang siswa tidak termotivasi dalam pembelajaran praktek. Boleh saya tahu Pak Mus dalam satu kelas itu ada berapa murid? Ada 32 orang Bu. Ya, ada 32 orang. Kalau ya. saya pisahin itu Iya. sekitar 70% itu bersemangat belajar, yang 30%-nya itu agak malas-malasan Bu gitu. Oh, berarti skalanya 70% itu bersemangat, 30% itu tidak bersemangat. Oke. Nah, kira-kira ini Pak Mus, ini saya mau tahu ini hambatannya kenapa ya bisa, atau alasannya juga ini kenapa bisa anak-anak itu motivasinya untuk fokus belajar itu tidak ada yang 30% ini. Kenapa? Ya itulah Bu, pertama saya agak pusing juga mikirnya dulu, kenapa ya anak saya ini kok seperti ini yang 30% ini. Itu setelah saya pikir-pikir, saya amati, mungkin juga ada beberapa faktor penyebab nih Bu. Salah satunya di antara penyebab itu kurangnya sarana prasarana praktek Bu. Oh, itu kurangnya sarana praktek ya. Contohnya saya kan ngajar sasis ini Bu. Sasis itu apa Pak? Boleh jelaskan sih? Ngajar rem kan. Iya. Itu yang bisa kita praktekin cuma komponennya 4. 4 kan, sementara anak kita 32. Jadi satu rem itu bisa mereka ada 8 orang satu tempat prakteknya. Iya Pak. Berarti kalau dari cerita Pak Mus nih saya simpulkan media ini bisa jadi masalah ya Pak. Iya. 32 orang siswa itu cukup banyak, tapi peralatan untuk praktek sementara hanya ada 4. Itu sangat jauh ya. Berarti siswa satu peralatan itu berebut bisa jadi 8 atau 10 ya. Iya. Kalau harapan Pak Mus sendiri nih, karena ada permasalahan seperti ini, harapan idealnya Pak Mus di kelas itu bagaimana? Ya harapan idealnya kan Bu, kalau kita satu praktek, umpamanya medianya tadi kan rem itu Bu. Iya. Itu paling hendaklah paling banyak itu 4 orang lah, satu tempat 3 atau 4 orang lah Bu, baru ideal itu Bu. Iya, satu rem untuk 4 atau 3 orang. Iya, kalau udah ramai-ramai itu kan nggak lagi masuk kompetensinya Bu. Ya, berarti, kadang separuhnya menonton aja Bu gitu. Iya, berarti menurut Pak Mus satu peralatan itu kalau 3 atau 4 itu sudah ideal itu ya, sudah memenuhi lah untuk ya maksimalnya itu lah Bu ya. Iya. Begitu kondisi ideal yang ingin Pak Mus apakan di dalam kelas Pak Mus. Nah, ini saya juga mau tahu ini apa langkah awal nih yang sudah Pak Mus lakukan. Ini Pak Mus kan udah ada permasalahan ini, udah Pak Mus tahu ini penyebabnya ini. Pak Mus juga sudah ada kriteria ideal di dalam kelas nih. Apa yang sudah Pak Mus lakukan sejauh ini? Ya itulah Bu kan, saya coba-coba coret-coret ya langkah-langkah untuk mengantisipasi hal itu. Yang pertama saya coba berdiskusi dengan ketua jurusan Bu, gimana untuk mengatasi sarana kita yang kekurangan ini ya. Kemudian saya juga menghubungi wakil sarana prasarana sekolah agar ini peralatan praktek untuk teknik kendaraan ringan otomotif ini khusus pelajaran sasis ini ditambah lah begitu Bu kan. Iya. Nah, itu yang pertama mungkin bukan saya berkolaborasi dengan kawan-kawan tadi. Kemudian yang kedua mungkin saya juga akan mencoba lah Bu membagi siswa ini dua kegiatan.
Pertama saya pisahkanlah separuh untuk belajar teori, separuhnya Iya. mungkin untuk praktek. Itu Bu ini. Berarti Pak Mus sudah menghubungi ketua jurusan, sudah menghubungi guru yang mengatur sarpras di sekolah ya, lalu sudah coba berkolaborasi, lalu terakhir tadi katanya Pak Mus sudah membagi siswa, ada yang separuh untuk pengetahuan, separuh lagi untuk praktik. Ya. Ya, untuk belajar teori maksudnya. Ya, kan Ya. baru akan saya kerjakan nih Bu setelah bincang-bincang dengan Bu ini nanti. Iya, iya. Ah. Bagus itu Pak. Menurut saya rencana yang Bapak ini kan sudah komplek ini. Bukan tidak hanya satu atau dua, ini sudah bisa nih 4 menurut saya ini. Sudah ada 4 rencana yang akan dilaksanakan dan itu pun sudah berurutan ya. Bagaimana sistematis lah, mulai dari ketua jurusan, ke sarpras, lalu sampai ke membagi siswa itu kan ke pribadinya guru sendiri itu. Bagaimana strategi dari gurunya sendiri itu sudah bagus menurut saya itu Pak, ide yang bagus. Iya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Pak Mus nih, ya. Kapan Pak Mus mau mulai nih? Itulah Bu, kan saya kan ngajarnya itu kan hari Rabu, Sabtu Bu kan. Iya. Untuk pelajaran sasis ini. Mungkin selesai kita bertemu hari ini Bu, saya akan coba nih Bu bertemu dengan ketua jurusan saya. Wah, semangat sekali Pak Mus nih langsung mulai semangat, ya. Bu, saya semangat sekali nih Bu cerita dengan Bu Dini. Iya. Mudah-mudahan nih Pak bisa ini dilaksanakan. Asalkan ini kita yakin ya Pak. Kita yakin nih solusi ini bisa dilaksanakan. Nah, menurut Bapak sendiri nih, andai hal yang Bapak strategikan ini tidak berhasil, nah apa tindak lanjut Bapak ini? Antisipasi Bapak ini? Ya kalau ini kan benar ini benar. Iya. Saya pikir-pikir nih kalau seandainya ini juga tidak berhasil, Iya. saya akan coba nih Bu berkolaborasi dengan kawan sejawat saya. Karena kita kan 3 lokal ini Bu. Oh, ya, iya. 3 lokal, yang 2 lokal lagi diajar oleh kawan-kawan saya yang lainnya. Nanti kami akan berkolaborasi bertiga gimana untuk mengatasinya. Langkah selanjutnya begitu Bu. Gitu. Berarti kita sudah ada plan B ya. Tadi sudah ada plan A-nya. Ya. Plan A itu ini soal strategi untuk kita untuk mengatasi permasalahan. Lalu plan B-nya tadi berkolaborasi dengan rekan sejawat. Karena Pak Mus tadi 3 kelas ya. Iya Bu. Iya 3 kelas. Nah menurut saya nih Pak Mus nih sudah mantap nih rencananya nih. Sudah ada plan A, sudah ada plan B-nya juga. Nah sekarang nih Pak, menurut Bapak ini, nah komitmennya seperti apa ini Bapak, komitmennya untuk menjaga rencana aksi Bapak ini tetap terjaga ini, tetap terlaksana ini? Ya saya berkomitmen ini mesti saya laksanakan Bu. Karena ini kan masalah kompetensi anak nih Bu. Iya. Nah, kalau kita biarkan aja kan seperti ini kegiatan motivasi ini tidak termotivasi anak dalam belajar. Iya. Nah, saya takutnya nanti pas dia lulus memang betul tidak mendapatkan kompetensi dia. Iya, Karena Pak, kan lulus betul. SMK itu kan harus bekerja mestinya Bu. Kalau dia bekerja kan harus punya kompetensi. Iya. Kalau dia malah tentu tidak ada kompetensinya. Nah begitu Bu. Iya bagus deh Pak. Sebenarnya ini memang tugas kita ya Pak. Iya Bu. Mencari bagaimana ini tujuan pembelajaran ini tersampaikan ini. Nah mudah-mudahan niat baik Pak Mus ini benar-benar terlaksana lah ya Pak. Amin Bu. Nah kira-kira untuk melaksanakan kegiatan ini siapa yang Pak Mus mau libatkan ini untuk menjaga komitmen juga ini? Ya yang pertama bukan saya juga akan berkolaborasi dengan kawan-kawan saya yang satu mata pelajaran dengan saya, kemudian ketua jurusan, wakasrana, kemudian juga kepala sekolah nih Bu, karena berhubungan juga dengan sarana Iya betul itu Pak. Iya betul. Berarti tiga tokoh yang Bapak sebutkan tadi, 3 tokohnya di sekolah ini tokoh-tokoh penting aja ini untuk melaksanakan rencana Bapak ini. Itu memang sudah tepat menurut saya Pak. Ya, bisa membantu rencana aksi Bapak nanti. Nah terakhir nih Pak, ingin tahu juga nih tindak lanjutnya Bapak bagaimana? Tindak lanjutnya akan saya kerjakan secepatnya Bu. Ya. Oke. Nah, Pak Mus, Iya, karena obrolan kita ini kan terbatas waktu ya. Iya, Tadi Bu. sudah padat lah menurut saya rasanya ya penjelasan cerita-cerita kita tadi. Nah, saya juga tunggu nanti ini bagaimana hasil dari rencana yang ingin Pak Mus kerjakan nanti. Nah, kalau bisa nanti hubungi saya lagi ya Pak, cerita-cerita lagi bagaimana rencananya. Mana tahu saya dapat inspirasi juga dari hasil rencana aksi Bapak nanti. Siap Bu. Nanti kalau nanti saya kerjakan ada hasilnya, saya akan cek tinggi Bu
Nah, Iya. kalau dapat saya ingin ketemu lagi nih Bu. Iya. Nah, menurut Pak Mus, bagaimana nih perasaan Pak Mus nih habis kita ngobrol-ngobrol loh apa ini? Alhamdulillah Bu, sangat senang sekali saya bisa bertambah keyakinan untuk mengerjakan apa yang saya konsep untuk menambah motivasi belajar anak ini Bu kan. Saya tambah termotivasi, kemudian tambah bersemangat lah Bu, senang sekali Bu. Gitu. Nah, terakhir ya Pak Mus, semoga rencananya bisa terlaksana, komitmennya juga terjaga dan pihak-pihak yang ingin dilibatkan juga dapat membantu dengan baik ya Pak Mus. Nah, terima kasih waktunya ya Pak Mus. Iya Bu, sama-sama Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bu Dini. Terima kasih ya Pak Mus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ya Bu Dini sudah melakukan proses coaching yang luar biasa menurut saya. Terima kasih Bu. Gimana nih perasaan Bu Dini setelah coaching tadi? Alhamdulillah Bu, senang juga nih bisa membantu meringankan pertama beban hati, beban pikiran dari coach sendiri nih dengan cerita-cerita begitu ya Bu. Betul-betul. Nah Bu Dini, kita refleksi dan evaluasi sedikit ya Bu Dini ya. Saya tadi melihat alhamdulillah sudah lancar, sudah pokoknya sudah terpenuhi lah apa yang tadi kita bicarakan di awal ya, proses yang kita harapkan di coaching tadi sudah terpenuhi dengan baik. Nah, saya boleh nih ya Bu mengajukan beberapa pertanyaan ya. Menurut Bu Dini, apa nih yang sudah Bu Dini dapatkan terkait dengan indikator ketercapaian dari coaching tadi? Iya, dari proses coaching tadi itu saya sudah melaksanakan dengan alur tirta, mulai dari menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi permasalahannya, lalu saya tanyakan juga kepada coach kapan rencana aksinya ini, lalu bagaimana tanggung jawabnya untuk selanjutnya terhadap rencana aksinya. Benar Bu Dini. Kalau boleh nih ya saya mengutarakan hasil pengamatan saya, benar Ibu Dini juga sudah memenuhi alur tirta dalam coaching. Bu Dini sudah dengan leluasa menanyakan tujuan, sudah bisa dengan mendetail ya, menanyakan identifikasi dan rencana aksi, sudah terkorek dengan sendirinya oleh si coach dan meyakinkan si coach bahwa dia bisa bertanggung jawab dengan rencana aksinya tersebut. Itu sudah luar biasa sekali Bu Dini. Jadi dari pengamatan saya juga saya sudah melihat nih sudah fokus ya Ibu Dini sudah berusaha menghadirkan penuh ya, kehadiran penuh dan sudah mendengarkan dengan aktif, apalagi Bu Dini sudah nampak sekali bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu sudah luar biasa sekali. Nah, kira-kira nih Bu Dini kompetensi yang lain lagi yang yang lebih Bu Dini tingkatkan setelah melakukan coaching tadi, kira-kira di mana nih Bu Dini? Yang ingin ditingkatkan kembali setelah proses coaching itu dari pertanyaan-pertanyaan tadi saya ingin lebih mempertajam lah bagaimana pertanyaan-pertanyaan saya kepada coach sendiri, sehingga nanti pertanyaan itu bisa memancing coach sendiri untuk memberikan solusi permasalahannya sendiri. Betul-betul. Tadi sudah mahir sekali nih Bu Dini ya memancing coach untuk mengeluarkan solusinya, untuk dengan rinci mengutarakan rencana aksi, itu sudah luar biasa dan memang tergambar sekali Bu Dini sudah fokus tadi ya. Oke. Nah, menurut Ibu Dini alur tirta yang sudah tadi Bu Dini sudah Bu Dini lalui tadi, gimana nih perasaannya? Apakah kedepannya bagaimana nih menurut Bu Dini? Setelah melaksanakan proses coaching tadi menggunakan alur tirta, kedepannya juga mau nih melaksanakan coaching kembali ini, lalu meningkatkan alur tirtanya lagi nih. Mungkin dengan lebih banyak lagi coaching akan lebih meningkatkan lagi kompetensi dalam coaching. Mungkin itu saja Ibu Dini yang bisa saya sampaikan setelah coaching tadi, pengamatannya sudah saya dapatkan. Kedepannya mudah-mudahan bisa ditingkatkan lebih lagi ya Bu Dini ya, sehingga lebih lancar lagi dan lebih leluasa lagi dalam mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin itu saja Bu Dini, selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa lagi dalam coaching berikutnya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Asni.
Waalaikumsalam Pak Mus. Nah, gimana kabarnya nih hari ini Bu Asni? Alhamdulillah saya baik. Gimana dengan Pak Mus sendiri? Alhamdulillah baik-baik Bu Asni. Sekarang udah jam berapa nih Bu Asni? Jam 2 ya? Udah makan nih Bu Asni? Udah jam 2 lewat sekarang Pak Mus. Oh, udah jam lewat ya? Oke Bu Asni. Jadi hari ini Bu Asni kan akan melaksanakan coaching nih. Iya betul Pak Mus. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Bu Asni nih. Iya. Boleh ya? Boleh Pak Mus, silakan. Jadi nanti pada saat coaching Bu Asni, antara coach dan coaching itu kan akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coaching, serta jawaban yang disampaikan oleh coaching. Apakah sudah sesuai nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan? Iya betul. Ya, nanti jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu Asni ya. Seperti nanti ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Jadi sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini Bu Asni. Ya boleh Pak Mus. Jadi pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Bu Asni ini, kompetensi apa yang ingin Bu Asni kembangkan dalam proses coaching ini? Kalau yang akan saya kembangkan ya kompetensi dalam coaching ini Pak Mus ya sesuai dengan kompetensi coaching yang kita ketahui, yaitu tentu saja yang pertama kehadiran penuh. Ya. Nah kemudian akan mendengarkan secara aktif apa yang diungkapkan coach. Dan selanjutnya nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sehingga coach saya nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi 3 kompetensi ini ya Bu Asni ya. Iya. Dari yang 3 kompetensi ini mana kira-kira yang lebih dispesifikkan nanti dalam proses coaching yang akan Bu Asni kerjakan ini? Nah, sepertinya yang sangat spesifik nanti yang saya lakukan Pak Mus itu mungkin dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah jadi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya harap nanti coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, jadi Bu Asni nanti akan lebih menekankan kepada kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, benar sekali Pak. Kira-kira menurut Bu Asni apa indikator tercapainya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu? Kalau indikator yang ingin saya capai nih Pak Mus ya dari pertanyaan yang berbobot tadi, saya ingin nanti coach saya tadi itu bisa mengungkapkan atau mencari solusi dari permasalahan yang ia ungkapkan kepada saya. Jadi permasalahan itu bukan saya yang menentukan penyelesaiannya Pak. Cuman saya berharap dari indikatornya tadi itu coaching lah yang mencari solusinya. Nah seperti itu kira-kira. Gitu ya Bu Asni. Oke Bu Asni, terima kasih atas jawabannya. Jadi saya sampaikan selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Asni ya. Iya, oke Pak Mus. Oke, terima kasih Bu Asni. Iya, sama-sama Pak Mus. Silakan Bu Asni, coachingnya dilaksanakan. Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Asni. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat. Bu Asni gimana? Sama kita juga baik Bu Dila. Baiklah Bu Dila. Iya Bu. Kemarin Bu Dila ngajak saya ya buat ngobrol. Iya nih Bu. Saya sudah lama nih ingin ngobrol-ngobrol dengan Bu Asni, karena Bu Asni orangnya sibuk ya. Saya maklum itu, dan alhamdulillah nih sekarang kesampaian, saya senang sekali Bu. Alhamdulillah. Nah jadi Bu Dila, apa ya yang akan kita obrolkan hari ini? Iya ini nih Bu. Saya sudah beberapa waktu belakangan ini kok merasa semakin lama motivasi murid saya dalam menambah kosakata bahasa Indonesia kok semakin menurun gitu. Padahal saya inginnya mereka antusias gitu menambah kosakata. Kosakata itu akan sangat mempengaruhi sekali dalam keterlibatan mereka dalam kelas gitu. Bagaimana mereka memahami pembelajaran gitu. Jadi semuanya pasti bermula dari kosakata. Nah, kalau kosakata mereka tidak bertambah gitu dari waktu ke waktu,
bagaimana mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka berbahasa Inggris. Nah, itu Bu Asni yang ingin saya sharingkan dengan Ibu sekarang gitu. Oh iya iya. Jadi dari cerita Bu Dila tadi, kosakata bahasa Inggris anak Bu Dila menurun sekali. Iya, menurun. Tidak ada motivasi mereka untuk menambahnya. Iya iya. Nah, kira-kira ya Bu Dila, menurut Bu Dila apa tuh penyebab kosakata mereka itu menurun? Oh gini Bu Asni, saya mengamati ya ketika saya mengajarkan reading gitu ya, bahan-bahan bacaan teks gitu, mereka tidak ada kesulitan Bu Asni karena kebetulan di sekolah memang memfasilitasi anak-anak membawa HP Android. Nah, dengan HP Android mereka terbantu dengan Google Translate. Jadi ketika mereka belajar reading, enjoy aja, mereka nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika mereka belajar speaking dan listening. Ketika belajar speaking, mereka kan dituntut tuh untuk bicara kan ya. Mereka dituntut untuk memahami apa yang didengarkan gitu. Tapi dengan sedikitnya kosakata, mereka tidak paham dan tidak antusias. Jadi memang pembelajaran bahasa Inggris ini akan lancar kalau mereka punya banyak kosakata. Nah, mungkin penyebab mereka tidak antusias menambah kosakata, mereka tuh belum paham gitu Bu Asni tidak paham bahwa bahasa Inggris itu penting gitu. Mereka tidak langsung terjun ke lapangan gitu dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi tidak ada motivasi intrinsik mereka untuk menambah kosakata bahasa Inggris. Jadi itu mungkin permasalahannya. Mereka belum sadar gitu bahasa Inggris ini penting sekali untuk skill mereka. Padahal sebenarnya untuk SMK, kalau mereka berbahasa Inggris, punya skill bahasa Inggris, pasti nanti akan berlebih ya skill mereka dari yang lain dan akan dilirik oleh dunia industri gitu. Jadi memang kemampuan mereka untuk menambah kosakata itu dipengaruhi oleh motivasi mereka. Oke Bu Dila, berarti Bu Dila ingin mencapai anak didik Bu Dila ini bahasa Inggrisnya lebih lagi, supaya nanti kalau mereka terjun ke lapangan sudah memadai kondisi bahasa Inggris anak-anak Bu Dila tadi. Nah, kalau ini Bu Dila, kalau menurut Bu Dila sekarang kalau kita misalnya kita kasih rentang 10, nah menurut Bu Dila anak didik Bu Dila itu sekarang di level berapa berada? Kalau kondisi sekarang Bu Asni, rentang mereka itu berada di level 6 Bu Asni. Karena terutama di jurusan mesin dan jurusan otomotif ya. Karena memang mereka itu lebih cenderung antusias dalam belajar kejuruan. Nah, kalau belajar umum apalagi bahasa Inggris, mereka memang acuh tak acuh gitu. Jadi memang saya mengambil kesimpulan skala kondisi murid saya sekarang dalam memahami bahasa Inggris itu di skala 6. Oh, berarti menurut Bu Dila, anak-anak Bu Dila tadi mereka lebih ke jurusan memahami materi sehingga bahasa Inggris mungkin terabaikan gitu ya. Betul Bu Asni. Nah, sekarang dari yang masalah Bu Dila hadapi tadi, nah apa yang sudah solusi yang udah Bu Dila dapat untuk memecahkan agar anak Bu Dila ini lebih mencintai bahasa Inggris atau walaupun tidak lebih setaraf lah dengan jurusan tadi. Iya, itu Bu Asni, saya ingin sharing dengan Ibu Asni. Saya memang sebenarnya nggak pede nih mau mengambil kesimpulan sendiri gitu kan, memecahkan solusi sendiri. Kalau saya amati ya, setiap pembelajaran yang saya menggunakan video gitu kan, saya menggunakan nyanyi bahasa Inggris, mereka adalah sedikit ya 1 atau 2 kosakata mereka simpan gitu, ada yang mereka bawa pulang gitu lah istilahnya. Jadi berarti ini akan mempengaruhi pembelajaran saya, metode saya mengajar akan mempengaruhi kosakata mereka. Jadi langkah pertama saya akan lebih memperhatikan, lebih memilih lagi nih inovasi-inovasi dalam pembelajaran saya, bagaimana saya meningkatkan kreativitas dan memancing lah motivasi mereka dalam menggunakan bahasa Inggris, tergantung dari metode pembelajaran saya. Jadi ke depan saya memang akan lebih selektif lagi dalam memilih metode teknik pembelajaran yang memang menarik bagi mereka. Oke. Bagus ini. Nah, kemudian yang sedikit ini Bu Dila,
menurut Bu Dila ya, apa strategi yang akan Bu Dila gunakan untuk memancing mereka supaya lebih aktif tadi? Nah, jadi selain dari sayanya ya pembelajaran bahasa Inggrisnya, saya berencana untuk mengaktifkan kembali English Club nih, Bu Asni. Dulu Bagus. sempat ada English Club, Ya. cuman karena corona ya, karena corona tidak aktif lagi, memang vakum sama sekali. Jadi saya ingin lagi mengaktifkan lagi English Club, karena di English Club itu memang aktivitas-aktivitas itu memang yang menarik, yang interaktif gitu, seperti storytelling, seperti baca puisi, bernyanyi gitu kan, debate bahasa Inggris. Jadi kalau saya aktifkan kembali English debate ini akan menantang bagi mereka ini, Bu Asni, menambah kosakata, karena mereka harus interaktif. Kalau di kelas kan memang ada cenderung ke lebih aktif ya, mereka lebih pasif ya. Mereka cenderung menerima saja pembelajaran. Nah, kalau di English Club itu memang mereka aktif gitu. Jadi kalau kalau kosakata mereka rendah gitu, pasti tidak akan berjalan dengan baik English Club. Dan kalau sudah rencananya, kalau sudah memang diterima nanti program English Club ini, nanti akan disepakati ada English Day, ada English Area ini, Bu Asni. Jadi ada area-area tertentu bagi anak-anak yang harus mewajibkan mereka berbicara bahasa Inggris, atau ada hari tertentu yang mereka sepanjang hari di beberapa tempat, di beberapa lokasi mereka harus berbicara bahasa Inggris. Jadi saya harapkan nih kalau sudah ada aktif English Club ini, mau tidak mau gitu ya, mereka harus menambah kosakata gitu. Semakin banyak kosakata mereka, semakin percaya diri mereka untuk aktif berbahasa Inggris, Bu Asni. Oh, jadi dalam pembicaraan ini saya bisa menangkap Bu Dila ingin mengaktifkan kembali English Club. Iya. Ya bagus Bu Dila, berarti ide atau rencana Bu Dila itu bisa dilaksanakan. Nah, sehingga nanti anak Bu Dila akan lebih bisa berbahasa Inggris yang baik dimanapun mereka berada, mereka berusaha untuk berbahasa Inggris. Iya, betul. Oh, bagus sekali Bu Dila. Kalau menurut saya memang ide yang baik itu Bu Dila terapkan di sekolahnya. Mudah-mudahan dengan adanya hidupnya kembali English Club tadi, nah anak didik Bu Dila lebih mencintai bahasa Inggris. Sehingga mereka mampu nanti bersaing di dunia bisnis. Iya. Oke Bu Dila. Nah kalau begitu, karena rencana Bu Dila udah ada, kira-kira kapan ini mau Bu Dila laksanakan? Karena sekarang sudah di penghujung semester ganjil ya, jadi saya ingin kembali mengajukan proposal kegiatan English Club ini kepada pimpinan sekolah. Jadi ini kesempatan nih di menjelang akhir ujian semester ini. Nah, nanti harapannya biar di awal semester genap, nanti di Januari bisa langsung diaktifkan nih English Day ini, kalau English Club ini kalau diterima oleh pimpinan sekolah. Jadi rencananya memang harapan saya di semester baru nih, semester genap nanti, Bu Asni. Ya mudah-mudahan apa yang Bu Dila rencanakan bisa berjalan dengan baik. Amin. Nah kemudian Bu Dila, kira-kira siapa yang bisa ya membantu Bu Dila untuk mengembangkan English Club tersebut? Iya. Saya kebetulan kan ketua KKG nih Bu Asni di sekolah. Jadi ada 4 orang lagi nih rekan sejawat saya. Jadi saya akan berkolaborasi ya dengan teman-teman saya berempat. Kami akan membagi itu ada 4 kegiatan ya. Jadi akan kami buat PJ-nya masing-masing, satu guru, satu kegiatan. Nah, otomatis nanti kami akan melibatkan pimpinan sekolah seperti wakil kurikulum ya, wakil kurikulum dan yang pasti kepala sekolah. Jadi mudah-mudahan kegiatan kami ini akan disetujui oleh pihak pimpinan, karena memang pimpinan kami memang sudah memberikan warning lah ini Bu Asni, sudah memberikan sinyal-sinyal bahwa memang ini mana nih ini guru-guru bahasa Inggris gitu kan, kegiatan English Club-nya harus dihidupkan lagi gitu, karena memang beberapa tahun yang lalu sebelum corona memang kami sudah anak-anak ada yang terlibat aktif dalam beberapa perlombaan gitu, kontes-kontes bahasa Inggris gitu. Jadi itu akan sangat berpengaruh sekali dalam meningkatkan kosakata mereka, Bu Asni. Oh gitu ya Bu Dila, berarti Bu Dila sekarang nanti yang untuk membantu Bu Dila otomatis dulu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, nah kemudian dari grup mata KKG, pelajaran ya. KKG. Oh gitu. Nah berarti
Rasanya gimana sekarang Bu Dila setelah kita berbincang-bincang ini? Saya merasa plong nih Bu Asni, merasa saya semakin yakin nih saya mampu insya Allah ya dengan teman-teman. Karena sebelum coaching saya sempat agak ragu, agak nggak yakin gitu nih Bu Asni. Tapi alhamdulillah setelah coaching ini saya merasa Bismillah gitu ya, mudah-mudahan ini terlaksana gitu rencananya. Mudah-mudahan dengan apa yang Bu Dila harapkan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Kemudian ditambah dengan pembicaraan kita menambah keyakinan pada diri Bu Dila supaya English Club ini bisa kembali berjaya di sekolahnya Bu Dila. Amin. Iya, mudah-mudahan terlaksana semua ya Bu Dila. Iya, mudah-mudahan. Terima kasih dukungannya Bu Asni. Iya, sama-sama Bu Dila. Nah, ini mengingat waktu kita juga udah punya kesibukan masing-masing ya Bu Dila. Iya, saya minta maaf ganggu Ibu Asni nih waktunya. Kira-kira ada lagi Bu Dila yang mau kita bicarakan nih? Mungkin lain waktu kali ya Bu Asni. Lain waktu saya akan sharing lagi dengan Bu Asni. Kalau begitu saya mohon diri ya Bu Dila. Iya, mudah-mudahan Bu Dila dengan anak-anaknya bersemangat terus belajar bahasa Inggris. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini alhamdulillah tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Bu Asni lakukan dan sudah berjalan dengan baik ya Bu Asni ya. Alhamdulillah Pak Mus. Lancar ya. Alhamdulillah. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi dari tadi saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan sama Bu Asni. Boleh ya? Boleh Pak Mus, silakan. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching yang sudah Bu Asni lakukan tadi? Kalau menurut saya Pak Mus, setelah saya melakukan coaching tadi, saya dengan coach saya sudah melakukan coaching itu dengan sesuai alur tirta. Kami sudah mengidentifikasi masalah, kemudian sudah menetapkan tujuannya, nah kemudian sudah merencanakan aksi apa yang akan dilaksanakan oleh coach saya dan juga tanggung jawab apa berikutnya. Nah kemudian juga kompetensi yang kami harapkan itu juga sudah tercapai Pak Mus. Nah apa yang kami harapkan dari coaching kami tadi itu sudah terpenuhi. Indikator terpenuhinya ini apa nih Bu Asni? Indikator yang terpenuhi tadi yang pertama yaitu kami sudah mengadakan apa namanya nih Pak Mus, perhatian penuh. Nah atau presence. Nah kemudian kami sudah saya kepada coach saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya juga bisa menggali solusi dari permasalahan yang ada pada dirinya. Dan terakhir kami juga sudah saya sudah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Oke, Bu Asni tadi pada saat proses coaching, saya juga sudah melihat Bu Asni sudah melaksanakan dengan alur cerita, itu menanyakan tujuan sudah ada tadi, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali Bu Asni juga sudah berusaha tadi menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, sangat bagus sekali itu Bu Asni. Tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Bu Asni sangat fokus ya. Sangat fokus sekali dalam melaksanakan coachingnya, yang artinya Bu Asni sudah mencapai kompetensi present ya, atau kehadiran penuh, ya, mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kata kuncinya, yaitu sesuai pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Bu Asni kompetensi apa lagi nih yang mau Bu Asni kembangkan dalam coaching berikutnya gitu? Kalau untuk coaching berikutnya saya nanti akan berusaha lagi ya Pak Mus untuk mengembangkan potensi saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah sehingga nanti coach bisa menggali atau mencari solusi sendiri dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Nah terus lagi saya juga akan lebih berkompetensi penuh menghadapinya. Jadi saya
bisa saya berusaha nanti mengalihkan permasalahan pribadi saya yang lain. Jadi saya akan present dengan sepenuhnya. Kehadiran penuh ya Basnya. Alhamdulillah sangat luar biasa Bu Asni. Berarti ada keinginan Bu Asni untuk meningkatkan kompetensi coachingnya ya. Iya, betul sekali Pak Mas. Mudah-mudahan ini bisa sukses ini Bu Asni. Ya, Mudah-mudahan bisa terlaksana ke depannya. Oke, terima kasih Bu Asni atas bincang-bincang kita pada hari ini. Mudah-mudahan Bu Asni juga bisa meningkatkan kompetensi coachingnya dengan menggunakan alur kita. Iya, iya mudah-mudahan aja Pak Mos dengan hari ini dan selanjutnya saya bisa kembali coach teman sejawat mungkin atau murid saya nanti dengan pertemuan kita hari ini. Oke Bu Asni, terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Mos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asni. Gimana kabarnya sekarang Bu Dila? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini Bu Dila katanya mau coaching ya? Iya betul Bu Asni, mau coaching nih. Boleh. Nah, bagus itu Bu Dila. Nah sekarang sebelum Bu Dila melakukan coaching, Ya. nah saya ada sedikit yang akan saya sampaikan kepada Bu Dila Ya, boleh, Bu. sebagai seorang supervisor. Ya. Nah, yang pertama Bu Dila, selama Bu Dila nanti melakukan coaching, Ya. nah saya akan menilai Bu Dila. Nah, sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Siap. Nah, yang pertama tentu saja nanti yang akan saya perhatikan dalam penilaian ini adalah bagaimana coaching yang Bu Dila lakukan, Ya. apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, kemudian saya akan memperhatikan juga dan menilai juga nih Bu Dila ya, bagaimana Bu Dila menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach nanti bisa menggali potensi yang ada pada dirinya untuk mengatasi masalah yang ada. Nah, kemudian lagi yang perlu juga saya sampaikan kepada Bu Dila nih, dalam selama proses coaching Bu Dila, jangan lupa nanti menggunakan prinsip coaching. Ya. Nah, yaitu yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Siap. Nah, jadi Bu Dila, nah sebelum Bu Dila melakukan proses coaching, nah saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Dila. Ya. Nah, boleh berarti ya Bu Dila ya? Boleh. Oke, yang pertama Bu Dila, nah yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dila nih, nah kompetensi apa yang ingin Bu Dila capai setelah melakukan proses coaching ini? Oke, terima kasih Bu Asni Iya. atas pertanyaannya. Yang pasti ya dalam melaksanakan coaching kali ini saya ingin sekali benar-benar menggunakan alur tirta dalam coaching. Saya ingin sekali mengidentifikasi. Sebelum mengidentifikasi saya ingin mendapatkan tujuan dalam coaching, bagaimana saya bisa mengorek nanti rencana-rencana aksi dari coaching, dan bagaimana saya mengarahkan mereka si coaching ini untuk menuntun dia bertanggung jawab atas rencana aksinya tersebut. Gitu. Selain itu kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu bagaimana saya bisa fokus dan presence ya. Saya bisa bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, bisa memberikan penguatan-penguatan gitu. Jadi fokusnya di situlah. Ya. Berarti nanti kompetensi yang ingin Bu Dila capai ya kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta menjadi pendengar aktif. Nah, kemudian yang kedua ya Bu Dila ya yang saya ingin tanyakan. Nah, dari 3 kompetensi tadi, kira-kira yang mana yang lebih spesifik Bu Dila kembangkan nanti? Tentunya dalam coaching itu kompetensi yang paling utama itu kan memang mendengar aktif ya, Ibu. Dan saya pikir kompetensi mendengar aktif ini sudah saya miliki gitu ya. Saya sudah bisa mendengar permasalahan dan bisa memberikan perhatian penuh gitu. Cuman yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan lagi, bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, bagaimana dari hasil pendengaran saya nanti saya bisa lebih memotivasi coach saya, dia bisa gitu menemukan solusinya, dia bisa lebih menggali potensi coach sendiri gitu. Jadi ingin saya kembangkan lagi lebih spesifiknya bagaimana saya mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan
memberikan penguatan lagi lah. Oke, oh berarti yang lebih spesifiknya Budila ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu ya. Iya. Nah, kalau gitu Budila, indikator pencapaian Budila kira-kira seperti apa tuh? Saya berpikir kalau koci saya bisa leluasa mengemukakan rencananya, bisa leluasa menemukan solusinya, itulah indikator coaching saya itu berhasil. Jadi nggak ini lagi ya, tidak dengan malu-malu atau tidak dengan pesimis lah gitu ya. Coach saya nanti bisa optimis bahwa dia bisa yakin dengan rencana yang sudah dia keluarkan sendiri, dia bisa bertanggung jawab gitu dengan rencana yang dia rencanakan. Itu indikator bagi saya juga. Jadi indikatornya Budila nanti kalau Coach Budila berhasil menggali potensi yang ada dalam dirinya, indikator Budila udah tercapai. Iya, betul. Oh gitu. Oke Budila. Nah kalau begitu Budila silakan Budila melakukan proses coaching. Oke. Nah kemudian lagi nanti Budila selesai Budila melakukan proses coaching. Nah saya juga ingin tahu nih Budila bagaimana hasilnya nanti. Oke, siap. Kita bincang-bincang lagi ya Budila ya. Siap, Bu. Silakan Budila. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dini. Budila. Iya, gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Segar ya sekarang. Ya. Gimana nih ngomong-ngomong, Bu Dini ada yang mau dibicarakan? Ada ini Bu dibicarakan nih sama Budila nih. Ya, apa itu? Biar peluang juga ini, biar dapat inspirasi ini, biar dapat penguatan juga ini. Iya, apa itu? Ini anak-anak kan sudah selesai PTS. PTS-nya semester 1 ini. Iya, betul. Sudah dilihat nilainya ini, sudah kita rekap nih lihat nilainya. Nah, ternyata matematika yang paling rendah nilainya. Waduh, matematika ya. Ya, dari semua mata pelajaran matematika yang paling rendah. Memang sih kalau di kasus-kasus di kelas-kelas lain memang matematika itu susah, tapi ini kalau presentasinya itu lebih dari separuh gitu. Mata pelajaran ada berapa nih Bu Dini? Mata pelajaran ada 7. 7 ya. Itu kurikulum merdeka. Iya, kurikulum merdeka. Jadi matematika yang paling rendah gitu ya. Matematika yang paling rendah nilainya. Iya. Nah, sebelum kita lanjutkan Bu Dini, kira-kira nih tujuan pertemuan kita kali ini menurut Bu Dini apa nih? Yang diharapkan dari pertemuan kita kali ini apa? Yang diharapkan ini Bu, setelah obrol-obrolan ini kita bukan ngobrol-ngobrol ini saja, tapi nanti bisalah kita mendapatkan dapat solusi dari permasalahan saya, lalu saya juga termotivasi lah buat menyelesaikan permasalahan saya ini. Iya, semoga sebagai guru ya. Oke, baiklah. Oke, mari kita mulai nih Bu Dini. Nah, setelah kita ini ya tadi ya tujuannya kita mengobrol ini adalah biar kita nanti dapat solusi ya. Ternyata mata pelajaran matematika nih yang harus mendapatkan perhatian penuh ya. Oke, menurut Bu Dini itu apa sih penyebabnya gitu? Kalau kita gali lagi, apa yang menyebabkan kenapa matematika nilai matematika yang paling rendah gitu Bu Dini? Kalau setelah dilihat nih, dan kenapa di setiap materi sudah materi bab 1, bab 2, bab 3 ini kok masih rendah ya? Nah, dilihat apalagi sekarang materinya pecahan senilai. Ketika membagi pecahan atau mengalihkan pecahan lah, itu agak kesusahan karena contoh 4 kali 5 saja mereka agak kesusahan. Ini. Itu Ibu Dini ngajar kelas 4. Waduh, harusnya perkalian sudah ini ya, perkalian 4 ya. Perkalian 4 5 itu sudah. Nah, ternyata ini banyak yang belum hafal perkalian ternyata Ibu. Oh iya, kalau direntangkan Bu Dini dari jumlah siswa di kelas 4, harusnya kan mereka nilainya matematikanya bagus nih. Ternyata kondisinya sekarang berbeda ya. Nah, rentang atau skalanya berapa di kondisi mata pelajaran matematika anak Bu Dini sekarang? Nah, ini kebetulan siswanya tidak terlalu banyak Bu dalam satu kelas, 16 orang. Oh, 16. 16 orang. Dari 16 orang itu mungkin kurang dari separuh itu yang bisa yang bisa hafal sekitar 8 lah ya, 8 orang ya. Sekitar mungkin 5 atau 6 orang. Oh, iya. Cuma 6 orang. Berarti mereka kemampuan matematikanya berada di skala 6 ya. 6. Nah, kalau nanti berada di kondisi ideal nih, jadi ingin menaikkan skalanya itu levelnya itu ke berapa? Ke angka berapa?
Kalau untuk tahap pertama awal dulu ini maunya naikkan ke level 8 lah dulu. 8 Iya. ya, nggak usah muluk-muluk Nggak usah ya. muluk-muluk Iya, dulu. iya, iya, Maunya iya. semuanya paham dulu tentang perkalian, lalu 8 itu udah kondisinya udah lumayan lah. Oke, baiklah Bu Dini. Bagus sekali Bu Dini. Berarti Bu Dini sudah punya ini ya, gambaran kondisi ideal nih murid-murid yang Ibu Iya. Dini ajar. Iya. Nah, menurut Bu Dini nih, kira-kira hal apa saja yang bisa dilakukan nih untuk meningkatkan nih ke level 8 nih, dari 6 ke 8? Apa sih yang bisa kita lakukan nih Bu Dini? Yang bisa dilakukan kayaknya saya harus ulang kembali nih membelajarkan konsep perkalian dan pembagian. Ini sama seperti mengulang pembelajaran di kelas 2 nih. Iya, Kalau iya, sudah iya. saya lihat kembali, berarti saya harus ulang kembali nih menanamkan konsep. Kalau sudah selesai saya tanamkan konsep, nanti Iya, iya, iya. nanti saya rasa ini baru saya bisa mengganti metode saya nanti untuk siswa ini menghafal perkalian. Oke. Perkalian dan pembagian. Begitu menurut saya. Lebih ini kan dipertajam lagi Iya. konsep-konsep ya. Iya. Oke. Lalu apalagi nih selain memberikan konsep, mempertajam konsep-konsep, kira-kira ada hal lain lagi ya kira-kira yang bisa dilakukan gitu Bu Dini? Nah, ini saya ketemu metodenya Iya. bermain games seperti bermain tebak-tebakan Oh, gitu, iya, ataupun iya. bermain games antara dua-dua orang lah Iya, iya, untuk lebih menghafal perkalian ini. Iya, 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 benar-benar. metode games itu yang Kan mau saya sekarang terapkan. banyak ya Iya. ini di TikTok ya, di media Iya. sosial ya, di Iya, iya, iya. berbagai macam media banyak ya yang sharing, yang upload yang bagaimana metode-metode Iya. menghafal perkalian Iya, ya. betul, Bu. Iya, ya bagus itu Bu Dini. Mm-mm. Bisa diterapkan kepada mereka karena mereka lagi senang-senangnya bermain Iya, ya. apalagi anak Kalau kekinian ya. iya betul. Berarti Bu Dini sudah menyiapkan game-game barangkali ya. Kira-kira nih Bu Dini ada hambatan-hambatan nggak nih dalam dalam merencanakan solusi ya tadi ya, Iya. solusi merancang konsep-konsep, mempertajam konsep Iya. dalam memberikan game-game, ada hambatan nggak dalam melakukan rencana-rencana tersebut? Nah, kalau hambatan sih saya rasa ini waktu ini, Bu. Kalau dilihat dari minggu efektif ini pelajaran full. Ini kalau saya laksanakan ini kayaknya memakan waktu 2 jam pelajaran. Jadi saya takutnya mengganggu nih jam pelajaran jam pelajaran yang wajib ya. Gitu Bu, itu yang menjadi hambatan saya saat ini saya pikir. Oke. Jadi dalam menerapkan konsep, dalam memberikan game-game, kira-kira skala prioritas yang Bu Dini lebih pilih yang mana nih? Mana yang lebih ingin Bu Dini terapkan nih? Penanaman konsep dulu Bu, saya Konsep mau. dulu ya. Ya, karena itu yang dasarnya penting. Kalau sudah paham konsep, nanti bagaimanapun metode anak untuk menghafal itu pasti sudah lancar. Oh gitu. Menurut saya begitu. Ya. Nah, kalau kita bicara rencana aksi nih, kita langsung yang konkret Iya. aja lah ya. Kapan nih Bu Dini ingin langsung terapkan nih rencananya mau kan nih kebetulan udah berakhir ya Iya. semester ganjil. Iya. Nanti di semester genap kira-kira seperti apa nih konkretnya nih Ibu Dini ibaratnya menggencarkan aksinya Iya. gitu ya. Karena sudah mau ujian mungkin Iya. nggak ada kesempatan lagi ya. Sudah Iya, mau iya. semester 1 juga anak Iya. juga akan menerima rapor. Iya. Nanti semester 2 itu di awal saya langsung langsung mengeksekusi lah rencana saya ini. Jadi ketika libur saya atur dulu nih, atur dulu waktunya ini. Rencana saya kalau tidak bisa di dalam jam pelajaran saya cari jam tambahan mungkin. Oke. Ada sebentar. Jam-jam sekolah. tambahannya itu bagus tuh Bu Dini. Mungkin gak cukup ya waktu di Iya. kelas ya. Iya. Mereka butuh tambahan Iya. waktu gitu. Atau di sela-sela waktu istirahat mungkin nggak tuh Bu Dini? Sela-sela waktu istirahat bisa itu Bu. Bisa juga itu untuk sela-sela waktu istirahat walaupun agak 15 menit bisa lah. Iya, gitu. iya. Mungkin Bu Dini bisa ini ya melakukan pendekatan ya Iya. kepada anak-anak. Wah bagus itu Bu Dini. Nah kira-kira nih di awal semester genap nanti Bu Dini bisa membaca mungkin ya komitmen yang akan Bu Dini bagaimana komitmen Bu Dini dalam menggencarkan aksi dalam eksekusi rencana tadi. Iya. Bisa Bu Dini Jadi, ceritakan?
Ya, komitmen saya nih kalau untuk rencana aksi saya harus konsisten ini nih harus dilakukan. Saya Iya, nggak betul. boleh lalai, saya nggak boleh malas Iya, menunggu iya, iya, besok-besok. Saya nggak boleh menunda-nunda, ini harus dilaksanakan segera karena ini udah urgen kelas 4 itu perkalian sudah harus hafal itu Iya, iya, untuk betul, 2 betul. sampai 10 kan. Iya, Nanti iya, dia mau iya. lanjut ke kelas 5 dan 6 itu Iya, iya, iya. memang penting karena konsep perkalian dan pembagian ini kan memang Dasar ya. dasar untuk dalam Iya, matematika. Begitu. Ya, ya, ya. Semoga ya Bu Dini bisa ini ya bisa membagi waktu ya, Iya. bisa Mudah-mudahan Ibu. iya menentukan skala prioritas ya. Iya. Mungkin materi yang ini akan disampingkan dulu gitu ya. Iya. Materi ini harus dikejar dulu bagaimana memahamkan konsep kepada mereka. Karena kita tahu ya matematika perkalian itu sangat dasar sekali ya. Iya. Kalau di dasar ini pada saat dasar ini mereka tidak ibaratnya tidak duduk konsepnya, Iya. mereka akan kesulitan nanti ya pada di kelas tinggi ya, kelas 6, kelas 5 gitu. Ya bagus Bu Dini. Mudah-mudahan Ibu Dini bisa komit ya dengan Iya, ini mudah-mudahan, Ibu. dengan rencananya. Nah, kira-kira nih apa yang bisa Ibu Dini lakukan itu untuk konsisten dengan komitmen tadi, atau ada pihak-pihak tertentu yang bisa membantu Bu Dini kira-kira? Yang bisa pihak yang ingin dilibatkan ini memang ada Ibu. Iya. Yang pertama itu rekan sejawat ini. Iya, iya, iya. Mau kasih tahu nanti rencananya semester 2 seperti ini. Mana tahu rekan sejawat bisa membantu atau Iya. rekan sejawat ini punya teknik mungkin Iya, cara betul. menghafal yang lebih efektif Iya, mungkin. iya, iya. Lalu akan menghubungi orang tua juga ini, bilang Betul, sama menjelaskan kepada orang tua bantu Nah. anaknya untuk belajar Iya. menghafal perkalian di rumah. Iya, Nanti iya. kita ajarkan juga sama orang tua ini bagaimana Metode metodenya itu. ya, 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 ya. Wah ini memang menarik nih, memang harus melibatkan orang tua ya. Betul. Kalau sudah ada perhatian dari orang tua, mungkin orang tua dengan guru bisa berkolaborasi ya, bisa Iya. bersinergi ya. Iya, Mereka harus tahu kan kondisi anaknya, betul, Bu. kondisi apakah sudah hafal atau belum gitu ya. Jadi harus peran aktif orang tua juga dalam mensikapi nih bagaimana pemahaman anaknya dalam matematika gitu ya, dalam perkalian gitu. Bagus nih Bu Dini. Nah, ya saya sudah bisa membayangkan Ibu Dini bisa terus berkomitmen dengan rencananya ini. Ya, gimana nih Bu Dini rasanya setelah kita melakukan ini nih dialog di akhir Iya. pembicaraan kita ini? Bagaimana perasaan Bu Dini? Sebelum melaksanakan kegiatan berdialog ini, sebelum kegiatan ngobrol-ngobrol santai ini, rasanya masih ragu-ragu nih, ini benar nggak ya metodenya, caranya. Tapi setelah obrolan ini saya jadi yakin nih, cara saya ini benar nih, saya bisa ini. Jadi saya ada rasa senang, ada rasa kuranglah beban keraguan-raguan itu kan memberatkan juga di dalam betul. pikiran ini. Alhamdulillah, Iya, jadi sekarang udah kuranglah beban saya. Wah, saya ikut senang nih Bu Dini. Iya, Semoga ini lancar ya, semoga ada peningkatan perubahan ya, Ya, dalam mudah-mudahan, Ibu. pemahaman nilai matematika Iya, anak-anak Bu mudah-mudahan, Ibu. Dini. Kira-kira tindak lanjut dari rencana aksinya Bu Dini ini apa nih kira-kira nih? Nah, tindak lanjutnya yang pertama mau konsisten melaksanakannya. Iya, iya. Lalu metode ini kalau bagus nanti akan di-share lah ke rekan-rekan, iya, dibagikan lah ilmu baru ini Iya, ke betul, rekan-rekan betul, gitu, tindak lanjutnya. Wah, bagus, luar biasa Iya. Bu Dini. Saya optimis nih Bu Dini bisa ya Mudah-mudahan ya, Bu. mewujudkan komitmennya, bisa konsisten dalam komitmen yang sudah kita bicarakan tadi. Iya. Dan semoga pihak-pihak yang Ibu Dini harapkan bisa membantu, Iya. bisa ya berperan aktif dengan mudah-mudahan, Ibu. mewujudkan Iya. harapan kita. Saya senang sekali bisa berbagi, bisa mendengarkan saya juga rencana-rencana senang, Bu Ibu. Dini. Kalau kita akhiri sampai di sini bisa ya Bu Dini ya, Iya. karena memang kita ada agenda lain ya. Iya, iya, Oke. iya. Tapi jangan lupa kalau nanti di lain waktu ada lagi yang mau diobrolkan, saya bisa nih dengan sangat terbuka sekali menunggu Bu Dini. Ya, baik, Bu. Apalagi mendengar bagaimana cerita nih evaluasi setelah rencana si Bu Dini ini kali Iya, ini. iya, iya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Ibu. Iya, sama-sama Ibu Dini. Waktunya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam. Gimana? Udah selesai coachingnya ya Bu Dila? Sudah, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Berarti sekarang kita bincang-bincang lagi ya Bu Dila? Iya, boleh Bu. Oke. Nah sekarang saya mau nanya nih kepada Bu Dila. Ya, silakan Ibu.
setelah Bu Dila melakukan coaching tadi, Iya, iya. bagaimana yang Ibu rasakan sekarang? Saya Apakah proses coaching Ibu lancar? Nah, saya merasa dia setelah menjalani coaching tadi lancar sekali Bu, karena saya berusaha untuk menjadikan alur tirta sebagai panduan saya. Jadi saya merasa coaching tadi tuh runut gitu, sistematis gitu. Dan saya juga merasa coaching saya itu dengan natural gitu mengeluarkan kompetensinya dalam memberikan pendapat, menyatakan rencana-rencananya. Bagaimana proses coaching Bu Dila dengan coachingnya? Nah, saya sudah melihat Bu Dila sudah menggunakan alur tirta. Nah, kemudian dengan tujuan yang jelas, identifikasi, nah kemudian menggali rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coach. Nah, kemudian si coach juga begitu sudah mengungkapkan apa aksinya yang akan dilaksanakan. Nah, kalau tidak salah saya tadi rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coach, nah yaitu mau menanamkan konsep perkalian lagi, ditambah dengan mencari metode baru. Nah, jadi saya lihat dari pengamatan memang penggunaan alur tirta itu sudah jelas sekali. Nah, kemudian juga kompetensi yang ingin Ibu Dila capai, nah saya lihat tadi juga sudah berjalan dengan baik. Nah, mudah-mudahan ya Bu Dila, untuk kedepannya Bu Dila lebih bisa meningkatkan kompetensi seorang coaching. Iya, betul. Nah, sekarang Bu Dila kira-kira apa lagi ya kompetensi yang ingin Ibu Dila kembangkan yang berkaitan dengan kompetensi coaching ini? Iya, saya tadi merasakan ya Bu Asni, proses coaching itu memang betul-betul menuntut presence kita ya, kehadiran penuh kita, fokus kita gitu, dan memang kompetensi utama itu adalah mendengar gitu. Kalau tidak mendengar, kita tidak akan bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Jadi yang akan saya lakukan ke depan itu saya lebih ingin lagi mengembangkan alur tirta ini. Saya ingin menguasai bahwa dengan menggunakan alur tirta, coaching akan semakin terarah gitu. Jadi saya berharap bisa melakukan latihan-latihan lebih lagi, sehingga bisa lebih memahami lagi dan bisa lebih meningkatkan lagi kompetensi dalam coaching. Apalagi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin sekali mengembangkan kompetensi saya di situ. Iya, bagus sekali lah Bu Dila, berarti Bu Dila ingin kembali mengembangkan lebih bagaimana alur tirta tersebut. Iya, betul. Iya, mudah-mudahan ya Bu Dila, selanjutnya Bu Dila menjadi seorang coaching yang benar-benar bisa menggali potensi yang ada pada diri coachingnya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dila, mudah-mudahan semakin sukses. Terima kasih. Dan sehat selalu. Amin. Ibu juga ya Ibu. Amin. Acara tugas demonstrasi kontekstual dari kami. Salam dan bahagia. Guru penggerak. Bergerak, Tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.